Oke. Perkenalkan, nama saya Adilia Burna Pitupulu, NIM 6213111117, Prodi PJK 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologi atau sistem otot. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti, memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Terus mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengharang atau sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya pada berbagai kondisi, menyajikan tulisan tentang upaya menjaga kesehatan rangka manusia dikaitkan dengan zat gizi makanan dan perilaku sehari-hari. Berikut indikatornya, termasuk peserta didik mampu: 1. Mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya dalam berbagai kondisi. Yang kedua, menyajikan tulisan bagaimana menjaga kesehatan rangka manusia yang dikaitkan dengan gizi makan dan perilaku sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Membedakan antara tulang rawan dengan tulang keras. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan tulang. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur rangka tubuh manusia. Yang keempat, mendefinisikan macam-macam sendi pada manusia. Yang kelima, menjelaskan perbedaan otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang keenam, menjelaskan mekanisme gerak otot. Yang ketujuh, mengidentifikasi macam-macam gangguan dan kelainan pada rangka dan otot manusia. Dan yang ke-8, menjaga dan merawat kesehatan rangka tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot mempunyai 3 ciri yaitu kontraktibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Ekstensibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula, dan elastisitas yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Otot bagi manusia berfungsi sebagai alat gerak aktif, pelindung organ dalam terutama yang terdapat dalam rongga tubuh, memberikan bentuk tubuh. 1. Jenis-jenis otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik memiliki garis terang dan gelap yaitu aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot, sedang sel ototnya berbentuk silindris dengan banyak inti sel di bagian tepi. Otot rangka kita adalah otot lurik yang cara kerjanya dikendalikan oleh otak sehingga disebut otot sadar. Otot rangka memiliki 2 ujung yang lihat disebut tendon. Jika tendon melekat pada tulang yang didiam disebut ptorigo. Sedang jika melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insirio. Yang kedua ada otot polos. Otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya memeruncing, berinti satu, bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat dan tidak cepat lelah, misalnya usus, lambung, hati, organ ekskresio, dan pembuluh darah. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung berinti banyak di tengah, berbentuk serabut lurik, bercabang, bekerja secara otonom dan terletak pada jantung. Yang kedua, sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan dari antagonis dan siner. Yang pertama ada antagonis. Antagonis merupakan kerja 2 otot yang berlawanan, yaitu jika yang satu berkontraksi, yang lain relaksasi. Contohnya, 1. Fleksi dan ekstensi, atau membengkokkan dan meluruskan pada sendi siku dan lutut. Yang kedua, abduksi dan aduksi, atau mendekatkan dan menjauhi tubuh, misalnya pada sendi lengan dan sendi paha. Yang ketiga, pronasi dan supinasi, atau menengadah dan menelungkup, misalnya ketika menengadahkan atau menelungkupkan telapak tangan. Yang keempat, depresi dan elevasi, atau ke bawah dan ke atas, misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah.
Yang kedua ada sinergis. Sinergis merupakan kerja dua otot yang saling membantu, misalnya otot pronotor teres dan otot pronotor quadratus. Adapun gangguan kelainan rangka dan otot, yaitu gangguan dan kelainan pada rangka dan otot antara lain disebabkan oleh gangguan dan kelainan pada tulang, sendi, dan otot. Yang pertama, gangguan dan kelainan tulang ada skoliosis, yang kedua ada lordosis, yang ketiga kifosis, yang keempat fraktura, ada yang kelima osteoporosis, dan yang keenam rakitis. Yang kedua, gangguan dan kelainan pada persendian. Yang pertama, artritis dan eksudatif. Yang kedua, artritis sika. Yang ketiga, dislokasi. Yang keempat, terkilir. Yang kelima, ankilosis. Yang ketiga, ada gangguan dan kelainan otot. Yang pertama itu antropi, yang kedua hipertrofi, yang ketiga kram, keempat tetanus, yang kelima miastenia gravis. Yang penjelasan yang kelima yaitu menjaga dan merawat rangka dan otot agar berfungsi dengan baik. Agar rangka dan otot dapat berfungsi dengan baik, maka rangka dan otot perlu dijaga dan dirawat. Antara lain dengan jalan, 1. Menghindari benturan dengan benda-benda yang keras. Yang kedua, berolahraga secara kontinu. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, terutama zat-zat makanan yang diperlukan oleh tulang dan otot. Yang keempat, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Sekian dari penjelasan tentang miologi. Terima kasih.